Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Rozi, mahasiswa program studi pendidikan jasmani di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Assessment Division atau STAD terhadap hasil belajar motorik pada siswa kelas 5 di SDN Mertak Tombok. Yang pertama, kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya mata pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan di tingkat sekolah dasar. Secara ideal, pembelajaran PJOK berperan penting dalam merangsang tumbuh kembang anak secara menyeluruh, khususnya dalam mengasah keterampilan motorik sebagai fondasi aktivitas fisik mereka sehari-hari. Namun, berdasarkan realita dan hasil observasi saya sejak awal di SDN Mertak Tombok, ditemukan beberapa permasalahan nyata. Ini proses pembelajaran PJOK-nya masih dominan menggunakan metode konvensional yang berpusat pada guru. Nah, hal ini berakibat pada rendahnya keterlibatan aktif siswa, kurangnya interaksi sosial antara teman, rendahnya hasil belajar motorik pada siswa kelas 5 tersebut. Sebagai solusi praktis, saya menawarkan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe SAD tersebut. Model ini mengedepankan kolaborasi dalam kelompok heterogen, saling membantu mengoreksi gerakan, serta menumpuk tanggung jawab pada kelompok individu hingga diharapkan mampu mendongkrak capaian motorik pembelajaran secara signifikan. Adapun rumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar motorik siswa kelas 5 di SDN Mertak Tombok. Adapun rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar motorik siswa kelas 5 di SDN Mertak Tombok. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh dari penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar motorik siswa kelas 5 di SDN Mertak Tombok tersebut. Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini, yang pertama di sini bagi siswa untuk mengoptimalkan hasil belajar motorik, meningkatkan kerjasama, serta mendorong siswa lebih aktif bergerak. Yang kedua, bagi guru menjadi opsi alternatif bagi model pembelajaran PJOK yang inovatif demi meningkatkan efektivitas pengajaran. Dan yang ketiga, bagi sekolah sebagai bahan masukan strategis dalam upaya meningkatkan standar mutu lulusan dan proses pembelajaran pendidikan jasmani. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Landasan teoritis yang menopang penelitian ini mencakup 3 pilar utama, yaitu yang pertama, hakikat PJOK, yaitu proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik terstruktur demi membentuk kebugaran dan karakter mulia peserta didik. Dan yang kedua, model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang ditekankan oleh para ahli sebagai metode kelompok heterogen yang efektif memicu interaksi positif dan koreksi gerak siswa sebaya. Dan yang ketiga, belajar motorik
yaitu pencapaian keterampilan fisik anak yang mencakup aspek ketepatan gerak, kelincahan, kecepatan, kelenturan, dan koordinasi fisik. Selanjutnya adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini. Nah, pembelajaran kooperatif konvensional dinilai belum optimal untuk mendorong capaian motorik siswa dengan diterapkannya tindakan pembelajaran berupa model STAD. Siswa akan berlatih secara kolaboratif dalam kelompok heterogen. Interaksi dan latihan gerak mandiri maupun kelompok ini akan meningkatkan motivasi berlatih sehingga hasil belajar motorik siswa dapat dicapai secara optimal. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah HA yang diajukan adalah terdapatnya pengaruh yang signifikan terhadap model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar motorik siswa kelas 5 di SDN Merta Tombok. Terakhir kita masuk ke bab 3 mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Desain penelitian yang saya terapkan adalah pre-experimental design dengan rancangan one group, pre-test, dan post-test design. Desain ini digambarkan melalui 3 tahap utama. Yang pertama, dilakukannya pre-test untuk mengukur kemampuan motorik siswa awal siswa. Yang kedua, treatment berupa proses pembelajaran PJOK dengan model kooperatif tipe STAD. Nah, yang ketiga, post-test untuk mengukur kembali tingkat kemampuan motorik siswa setelah diberikan tindakan atau treatment tersebut. Adapun populasi dan sampel, untuk subjek penelitian ini, populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa kelas 5 SD di SDN Merta Tombok tahun pelajaran 2026-2027. Sampel diambil menggunakan teknik totaling sampling, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel karena jumlahnya yang relatif kecil dan homogen. Masuk ke variabel penelitiannya terdiri dari variabel bebas atau X, model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Yang kedua, variabel terikat yaitu Y, hasil belajar motorik siswa. Masuk ke instrumen dan teknik analisis data. Capaian pembelajaran motorik siswa diukur melalui instrumen tes yang mencakup 5 indikator utama, yaitu ketepatan gerak, koordinasi gerak, kelincahan, keseimbangan, dan kecepatan. Data yang terkumpul nantinya akan diuji kelayakannya menggunakan uji persyaratan analisis data, yaitu uji normalitas dengan rumus Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, untuk pengujian hipotesis, saya menggunakan uji perbedaan rata-rata berpasangan atau paired sample t-test dengan bantuan software pengolahan data, yaitu softwarenya berupa data statistik. Yang digunakan adalah software SPSS. Demikianlah pemaparan proposal penelitian saya. Saya menyadari bahwa usulan penelitian ini masih membutuhkan banyak masukan, saran, dan bimbingan dari Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah. Demikian demi kesempurnaan penelitian ini nantinya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, terkait dengan judul tadi, saya masih belum memahami apa sih itu tipe atau metode pembelajaran apa tadi kooperatif tipe STAD itu ya STAD ya? Ya. Ya, saya masih belum memahami soal itu sih. Coba jelaskan, karena di bagian latar belakang tadi belum dijelaskan gitu. Oke. Baik, jadi
Metode pembelajaran kooperatif tipe STAD tersebut adalah simpelnya begini. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Dibagi menjadi beberapa kelompok sekitar 4 sampai 5 orang. Nah, setelah dibagi, nanti siswa tersebut akan diberikan materi untuk mereka diskusikan bersama-sama. Tentunya setelah mereka dikasih materi, nanti akan diadakan tes. Tesnya berupa materi yang telah mereka telah dapat atau terima. Nanti ada sistem penilaiannya. Nah, kelompok yang yang berhasil atau mendapatkan nilai lebih berarti mereka lah pemenangnya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.